Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Azmi dari Prodi Sastra Indonesia akan mereview sebuah novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat karya dari tulis Sultan Sati. Dan novel ini berkisah tentang seorang pemuda yang sangat baik hati, alim, tidak sombong, dan sangat dihormati masyarakat di kampungnya, dan bahkan menjadi guru ngaji di surau dekat rumahnya. Dan pemuda ini bernama Midun. Dan kemudian berbeda dengan si Midun ini, ada pemuda lagi yang bernama Kaca. Dan Kaca ini berbanding kebalik dengan si Midun tadi. Justru si Kaca ini tabiatnya bukan main. Dia ini sombong, terus lalu kemudian angkuh, berbuat semena-mena, dan pada akhirnya membenci si Midun karena rasa iri, dikarenakan juga si Midun ini lebih dihormati daripada dia. Dan si Kaca ini merasa bahwa kedudukannya sebagai anak dari kepala desa yang di sana disebut sebagai Tuan Kularas, bahkan merasa pantas-pantas saja untuk menindas orang, dan begitulah. Pada akhirnya pada akhirnya Kaca ini berbagai cara untuk bagaimana caranya untuk menjatuhkan si Midun ini, dan pada akhirnya si Midun dipenjara karena perbuatan fitnah dari si Kaca ini. Dan pada saat dipenjara, si Midun diperlakukan tidak adil dengan para sipir-sipir di sana, dan si Midun ini diadu domba oleh para sipir, dan kemudian dipertarungkan dengan satu tahanan yang di sana itu sangat ditakuti, bernama Ganjil. Dan pada saat itu si Midun sedang dipertarungkan dengan si Ganjil ini, dan pada akhirnya si Midun ini menang. Dan hasil dari kemenangan tersebut, Midun dihormati oleh para tahanan di lapas sana. Dan singkat cerita, pada saat Midun masih di lapas, namun kemudian Midun masih bekerja sebagai penyapu jalanan. Di sana Midun menemukan kalung emas atau kalung berlian ya. Pada intinya kalung ini sangat berharga lah, dan hati Midun terasa sangat gundah, atau bagaimana kalung ini dikembalikan atau dibawa saja untuk dijual begitu. Dan kewarasan si Midun pada akhirnya menang, dan dikembalikannya kalung tadi kepada Halimah. Dan itulah pertemuan pertama Midun dengan Halimah, dan membuat si Midun ini suka terhadap Halimah, dan pada akhirnya masuk kepada jenjang serius, yaitu pernikahan. Dan terus lalu kemudian si Midun ini di berbagai perjalanannya, si Midun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menjadi pemerintahan, menjadi pejabat pemerintahan yang kedudukannya terhormat. Dan kemudian si Midun ditugaskan di Tanjung Priok, dan di sana Midun tidak sengaja bertemu dengan adiknya, dan mendapatkan kabar bahwa bapaknya di kampung telah meninggal, dan kemudian harta bapaknya tadi diambil alih dengan saudara-saudara Midun yang lain, dan bahkan ibunya tidak mendapatkan hasil dari harta tersebut. Dan kemudian Midun kembali ke kampung halamannya, dan Midun kembali pun mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi juga. Dan pada saat Midun kembali di sana, Midun mendapatkan si Kaca yang mengambil alih kedudukan orang tuanya, yang pada awalnya kepala desa di sana adalah orang tuanya. Lalu si Kaca ini menjadi kepala desa di sana, dan si Kaca ini dipidana karena kasus korupsi. Dan pada akhirnya si Midun berbahagia di sana dengan ibunya, lalu kemudian dikenalkannya si Halimah ini dan anak-anak si Midun ini. Kemudian pada akhirnya juga cerita ini bisa dilihat bahwa keteguhan hati si Midun, ketabahan hati si Midun, sabarnya si Midun berbuah hasil begitu. Dan rasa iri seperti si Kaca tadi, iri, sombong, suka menindas, dan semua yang berbuat jelek itu akan kembali membawa kesengsaraan. Dan begitulah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.